Pemirsa, Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 Aceh Sumut menuai kritik karena dinilai tidak siap, khususnya kesiapan venue dan fasilitas penunjang. Pemerintah pusat dan provinsi dinilai tidak serius dengan PON kali ini. Benarkah PON Aceh Sumut dianaktirikan? Inilah Top Review. Sebuah video memperlihatkan kondisi venue pertandingan PON ke-21 2024 Aceh Sumatera Utara yang tidak layak. Para ofisial dan atlet yang akan bertanding di Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut mengalami kesulitan saat melintasi jalan masuk ke venue bola voli. Parahnya, jalan yang penuh lumpur membuat para atlet dari berbagai kontingen naik ke beko traktor untuk menyeberangi jalan berlumpur. Tidak hanya itu saja, mobil yang mencoba melintasi jalan malah masuk ke kubangan lumpur. Video beredar ini menjadi perbincangan bagi warganet hingga heboh di media sosial. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyebut yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat berupa pembangunan venue sudah selesai. Yang jadi masalah adalah fasilitas pendukung yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Meski begitu, Kementerian PUPR langsung bergerak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, itu sebenarnya kita sudah menelusuri. Alhamdulillah kalau yang di Aceh relatif lebih sempurna, tapi memang di Sumut ada beberapa titik di mana venue olahraganya itu sudah selesai, tapi memang venue pendukungnya beberapa ada yang belum 100%, di mana itu sebenarnya porsinya APBD atau daerah. Tapi di sini kita sudah tidak melihat tugas siapa yang terkait kemarin venue volley, di mana setelah kita dapat laporan, pertama kami langsung bersama PUPR mencari solusi, langsung dibangun, langsung dipercepat prosesnya. Bukan hanya venue dan fasilitas penunjang, makanan bagi atlet dan ofisial juga menuai sorotan. Selain penyaluran tidak tepat waktu, menu yang disediakan juga dinilai ada yang kurang layak. Sengkarut penyelenggaraan PON Aceh Sumut ini pun akan diusut. Pemerintah membentuk Satgas untuk membenahi masalah penyelenggaraan PON 2024 karena banyak keluhan mulai dari konsumsi hingga venue yang belum siap dipakai. PON ini ada Satgas nomor 24 tahun 2024 yang dikeluarkan Bapak Presiden beberapa bulan lalu. Di dalamnya itu sudah juga termasuk Satgas untuk pendampingan tata kelola, di mana dikepalai oleh Wakil Jaksa Agung beserta penegak hukum lainnya. Dan untuk masalah ini kami sudah melaporkan dan juga koordinasi ke Kejaksaan Agung di Jamintel dan juga Barreskrim Polri untuk menelusuri dan memastikan ini yang namanya pengerjaan ini harus sesuai spek dan 100% harus sesuai yang dibutuhkan dan pastinya harus sesuai kontrak juga. Polri tentunya akan menunggu kalau memang ada fakta dan bukti bahwa terjadi penyelewengan dana PON. Kami akan mempersiapkan penyidik kami melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian juga tentunya seluruh KPH yang ada pun juga KPK semua memiliki namun prinsipnya polisi. Sementara itu, anggota DPR mengkritik keras pemerintah pusat yang menganaktirikan PON Aceh Sumut. Pemerintah dinilai hanya jor-joran jika menyangkut event olahraga internasional, tapi mengabaikan event olahraga berskala nasional. Dengan apa yang beredar di sosmed dan lain sebagainya, apa yang didapatkan oleh para atlet kita. Jadi kita ini melihat kita ini selalu kalau untuk perhelatan internasional kayaknya kita all out sekali gitu. Tapi begitu untuk anak-anak kita sendiri kok rasanya mereka tidak begitu diperhatikan gitu. Sampai akhirnya muncullah PON Pekan Olahraga Nyeleneh ini. Dan jangan sampai biar kalaupun itu title PON di ini biarlah itu jadi yang terakhir. Jangan sampai di berikutnya PON kita yang akan datang itu terjadi hal yang berulang. Bukan hanya dibandingkan dengan event olahraga internasional, dibandingkan dengan penyelenggaraan PON sebelumnya juga anggarannya terbilang minim. Untuk penyelenggaraan PON Aceh Sumut 2024, pemerintah melalui Komisi Olahraga Nasional Indonesia atau KONI mengalokasikan anggaran sebesar 516 miliar rupiah.
Dengan rincian pembangunan venue pertandingan sebesar 138 miliar rupiah di Aceh dan 101 miliar rupiah di Sumatera Utara. Kemudian 72 miliar rupiah juga dianggarkan untuk penyelenggaraan pertandingan di venue Aceh dan 74 miliar rupiah di Sumatera Utara. Selain itu, upacara pembukaan yang diselenggarakan pada 9 September di Aceh memiliki anggaran sebesar 60 miliar rupiah dan penutupan di Sumatera Utara sebanyak 41 miliar rupiah. Sementara itu, 30 miliar rupiah sisanya dialokasikan untuk kebutuhan berbagai pihak yang terlibat, seperti panitia, pengawas, juri, dan sebagainya. Jika dibandingkan dengan gelaran PON sebelumnya, anggaran PON Aceh Sumut yang tidak mencapai angka 1 triliun rupiah ini terbilang kecil. PON Papua 2020 membutuhkan biaya sebesar 10,43 triliun rupiah sejak 2018. Angka itu dikoreksi oleh Ketua Harian PON ke-20 Yunus Wonda yang menyebutkan bahwa Kemenpora hanya mengalokasikan 3,8 triliun rupiah untuk PON Papua. Mundur satu periode lagi, PON ke-19 di Jawa Barat, pemerintah pusat menggelontorkan anggaran sebesar 3 triliun rupiah. Anggaran PON Aceh Sumut tampaknya bukan prioritas pemerintah pusat karena sedang berkonsentrasi untuk anggaran lainnya. Di sisi lain, pemerintah daerah juga dinilai kerap berambisi untuk menjadi tuan rumah PON, tapi tidak mengukur kemampuan anggaran. Anggota DPR meminta ke depan jangan ada lagi hal seperti ini. Masalah terus PON ini. Semua mau menjadi tuan rumah tapi tak mampu sebenarnya. Tapi agak anggaran seolah-olah mampu. Ya, seolah mampu. Jadi oleh karena itu saya minta nanti kita kembali ke HITA. Bagaimana PON bisa diselenggarakan dan tata caranya dan prosedurnya dan syaratnya. Jadi nanti barangkali kantor Polri bisa diskusi dengan KONI, syaratnya ini harus ya, yang mampu lah, jangan seperti ini. Ya. Apapun sebab musababnya, sengkarut penyelenggaraan PON Aceh Sumut merupakan tanggung jawab bersama. Selain dugaan korupsi yang harus diusut, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sudah selayaknya meminta maaf atas berbagai masalah dalam penyelenggaraan PON Aceh Sumut kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.